Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam kajian malam mingguan. Kajian malam mingguan ini rutin diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa UKM Sahabat Quran Untan. Baiklah, tanpa mempanjang waktu, saya persilakan kepada Ketua Sahabat Quran Muhammad Irawan untuk menyampaikan sambutan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat, sadaqallah. Yang kami hormati pemateri kita pada malam hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada kita semua. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Riyadi Budiman selaku pembina dari UKM Sahabat Quran yang telah rela membina kami untuk memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswi Untan dalam menggeluti atau ikut andil dalam belajar Al-Quran dan juga mewadahi kawan-kawan yang ingin belajar dan mendalami Al-Quran. Dan yang saya banggakan juga kawan-kawan mahasiswa dan juga mahasiswi yang hadir pada kegiatan malam hari ini, pada kegiatan kalam, dan juga mungkin ada Bapak Ibu dosen yang hadir juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dari saya pribadi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam agenda kalam atau kajian malam mingguan. Kedua kalinya salawat dan salam tetap kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, tauladan terbaik kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kalam merupakan edisi sudah beberapa kali dilaksanakan. Untuk itu sebelumnya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan kepada pemateri juga tentang Sahabat Quran, dan juga untuk kawan-kawan yang mungkin belum tahu nih tentang Sahabat Quran. Jadi Sahabat Quran itu sendiri merupakan UKM di lingkungan Universitas Tanjung Pura, di mana fokusnya adalah tentang Al-Quran. Jadi Sahabat Quran ini merupakan sebuah UKM yang mewadahi kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi, baik yang sudah mahir ataupun yang mau belajar. Jadi isi dari UKM Sahabat Quran adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang merasa mempersahabatkan Al-Quran, di mana mereka yang mahir, yang baru belajar, bahkan yang baru belajar huruf alif atau hijaiyah, mereka juga berkumpul di sana. Jadi tujuannya diadakan Sahabat Quran bukanlah untuk membina mereka-mereka yang sudah mahir membaca ataupun yang sudah hafal 30 juz. Tapi lebih dari itu, kami juga berharap kawan-kawan yang sebelumnya mungkin belum begitu paham tentang Al-Quran, belum begitu lancar membaca Al-Quran, hafalannya masih tidak terlalu banyak, bisa bergabung dengan kami supaya kedepannya nanti kita bisa sama-sama membangkitkan dan menggerakkan hati-hati kawan-kawan kita, juga
mengembangkan UKM Sahabat Quran ini menjadi sebuah UKM yang lebih baik lagi, sehingga menjadikan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai sebuah acuan dalam kehidupan. Dan harapannya di Sahabat Quran ini Pak Riyadi juga tetap mau sabar membina kami sampai 1 tahun ke depan, dan juga tahun-tahun yang akan selanjutnya di periode selanjutnya, di mana pada tahun ini di bulan Februari ini merupakan proses pembentukan dari Sahabat Quran periode 2022-2023 insya Allah. Dan mohon doanya kepada pembina dan juga kepada pemateri dan juga kawan-kawan, semoga Sahabat Quran ini bisa menjadi UKM yang lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi, dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, alhamdulillah malam hari ini pemateri kita Profesor Yuni Erwanto dari UGM, guru besar bidang apa ya Prof ya? Guru besar bidang apa gitu? UGM. Pangan hasil ternak. Pangan hasil ternak. Baik. Mungkin untuk ringkasnya lagi memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada Prof Yuni untuk menyampaikan materi kajiannya. Silakan Prof. Baik Ustadz dan teman-teman sekalian, para mahasiswa, Ustadz Riyadi Budiman, kemudian ada Prof Mir Alam ya dari UAIM, dan juga Mas Irawan ya, Ketua Kalam yang Sahabat Quran yang baru Tanjung Pura, dan juga semua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama di ruang virtual yang sangat bahagia, karena di malam Ahad, di malam Minggu ya, di mana biasanya anak-anak muda ini harus meluangkan waktu gitu ya di tempat-tempat yang kadangkala belum tentu dibarokai Allah Subhanahu wa taala, tetapi malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruang virtual ini. Tentu ini merupakan satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan-tantangan dari teman-teman sekalian tentu sangat banyak gitu ya. Boleh jadi karena ini masih virtual, masih bisa kita melakukan yang lain. Tetapi nanti tantangannya juga ketika sudah luring, maka teman-teman juga akan mempunyai tantangan yang lebih berat lagi tuh, untuk hadir dalam satu majelis ilmu, satu majelis yang dibarokai Allah Subhanahu wa taala, tetapi sering ditinggalkan. Oleh karena itu, saya nanti akan sharing dan cerita-cerita saja ya terkait dengan apa yang saya alami dan juga apa yang mungkin dibutuhkan kita dan ke depan sebagai seorang generasi muda dari sudut pandang yang sedikit saya alami dari kehidupan saya gitu ya, sebagai mahasiswa, kemudian juga sebagai dosen, dan juga membangun wirausaha gitu ya. Itu yang sebenarnya sambil nanti materi-materi itu mengalir, saya akan mungkin bercerita ya terkait dengan itu. Saya kecuali juga dosen, sekarang juga membangun usaha peternakan ayam dan pemotongan ayam kampung ya di Jogja, dan kebetulan juga kami mengirim ke daerah Jawa Barat, Jakarta gitu ya, untuk beberapa rumah makan di sana. Sehingga, tetapi apakah itu kemudian tiba-tiba terjadi gitu ya, tiba-tiba terjadi? Tidak gitu ya. Nanti kita akan simak bersama sebenarnya apa-apa yang sebenarnya para Rasulullah, bahkan para sahabat yang lakukan itu sebenarnya apa ya. Sebelum mereka gitu itu menjadi apa saja gitu ya, kecuali memang
kita sebelum menjadi apa saja kita itu adalah duat ya, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Tetapi modal apa yang kemudian harus kita miliki ya, adalah modal kemandirian. Modal kemandirian itu menjadi sangat penting. Dan yang dikatakan mandiri dalam kacamata kita adalah kacamata bukan sekedar mampu secara materi, tetapi sikap, karakter, jiwa mandiri. Itulah jiwa entrepreneur ya. Jiwa kita yang harus kita asah, yang harus kita tempa bahwa kita itu mandiri. Dan itulah al-Islam gitu ya. Itulah al-Islam. Karena ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sikap yang paling tinggi dari kemandirian adalah sikap ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan dimiliki oleh siapapun juga yang tidak muslim ya, yang tidak muslim. Apalagi ya yang lain-lain ya, paling muslim aja mungkin tingkat-tingkatan ya. Harus sampai pada mukmin. Ketika kita betul-betul kemudian ya tawakal ilallah gitu ya, anunya itu. Nah, tapi ini saya share karena saya sudah buat materi ini Ustaz Riyadi sedikit-sedikit saya share di PPT ya, nanti sambil kita diskusi. Bisa share ya. Nah, ini judulnya gitu ya, membangun jiwa entrepreneur sejak dini gitu ya. Jadi saya memang sengaja tidak begitu artinya mengambil tema ini itu karena pengalaman ya pengalaman data-data di kami juga kegagalan studi mahasiswa itu faktor utamanya sebenarnya bukan masalah kemampuan intelektual gitu ya, tetapi kegagalan studi mahasiswa pada umumnya gitu ya, baik dia sebelum lulus atau setelah lulus adalah kegagalan mempelajari kehidupan itu sendiri ya. Dan kegagalan memaknai belajar itu sendiri gitu ya. Jarang sekali yang mereka gagal itu karena intelektual gitu ya. Oh, kapasitas otaknya enggak sama otaknya kita dengan otaknya orang Eropa juga sama, otaknya orang ini sama. Tetapi kenapa kemudian mereka terkonstruksi menjadi ini karena karakter-karakter itu memang dibentuk ya, konstruksi otaknya itu jiwanya dan otaknya itu untuk kemudian ya betul-betul menggunakan kemampuannya itu dengan nyaman dan dengan juga sikap yang mandiri gitu ya. Tapi misalkan ya banyak sekali mahasiswa yang nggak lulus itu misalkan ya ada sedikit permasalahan kehidupannya gitu ya. Eh, Misalkan WA nggak dibalas-balas, WA orang tua, komunikasi dengan orang tua tidak berjalan, merasa sendirian dan yang lain-lain. Itu kan yang sering terjadi ya, bukan karena si A itu tidak pandai atau bodoh, tidak gitu ya. Rata-rata kegagalannya adalah kekurang mampuan mengelola diri gitu ya, kekurang mampuan mengelola diri. Dan alhamdulillah sahabat Quran ini saya pikir satu media yang tepat ya untuk saudara sekalian itu ya. Nah, ini kan kondisi kita, tantangan dari kita sebenarnya masyarakat kita itu kan kondisinya itu generasi yang produktif itu hanya menanggung sekitar 20% generasi yang tidak produktif itu ya. Kalau kita lihat ini ya, umur ya generasi milenial, generasi Z ini kan sudah 60 sudah 70% lebih gitu ya, 78%. Sementara yang generasi katakanlah sudah tua umurnya 56, 74 tahun hanya 11,56%. Sementara yang post generasi Z ini yang kelahiran 2013 dan seterusnya umur 8 tahun dan yang lain-lain ya 7-8 tahun ini hanya 10,88%. Maka posisi kita sekarang ini sebenarnya posisi yang paling menguntungkan
kalau kemudian diikuti dengan produktivitas kita yang kuat gitu ya, produktivitas kita yang kuat. Tetapi tantangannya juga berat. Katanya generasi milenial itu dibesarkan dengan gadget ya toh, apa-apa itu mudah gitu ya. Sehingga daya juangnya itu tidak seperti misalkan baby boomer karena mungkin makan sehari sekali gitu ya. Sekarang, tidak seperti itu. Kalau kalau dulu kita itu mungkin ya, orang-orang Arab itu kan terkenal menghafal itu ya. Orang-orang Imam Syafi'i misalkan, 1 kitab itu ya dipelajari, dijelaskan gitu ya, dijelaskan dan kemudian dia langsung ingat, 1 kitab itu ya, bayangkan. Ingat tetapi ingatnya 1 kitab. Coba saudara sekalian ya diminta mengingat itu, jangankan 1 kitab, 1 halaman gitu ya, 1 halaman dalam pelajaran itu sudah susah sekali. Ini juga dibentuk lingkungan juga. Ketika kita tantangannya kan berat sekarang. Misalkan saja ketika kita susah akan sesuatu tinggal searching, tanya asisten Google ya toh. Kalau lupa lah, nggak ada yang lupa sekarang. Karena kelupaannya itu dibantu oleh asisten Google itu ya. Dan itu tidak terjadi pada masa-masa dahulu. Berarti tantangan generasi milenial, generasi Z ini jauh lebih besar daripada tantangan-tantangan yang dulu sebenarnya. Kalau itu dimaknai sebagai sebuah tantangan, bukan dimaknai sebagai sebuah kemudahan gitu ya. Kalau kita memahami itu sebagai sebuah kemudahan, maka kemudian kita akan termanjakan oleh keadaan tanpa melakukan banyak perubahan terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi kalau itu kita anggap sebagai sebuah tantangan, maka itu akan menimbulkan satu usaha untuk lebih dari itu, gitu, untuk lebih dari itu. Karena ya prinsip seperti itu. Sekarang itu kan tantangannya lebih berat Anda gitu ya. Misalkan saya tanya ini kepada, teman-teman itu. Tantangan misalkan pergaulan antar jenis itu ya. Ya misalkan itu kira-kira berat sekarang atau berat dulu gitu ya? Berat sekarang gitu ya dengan, teknologi sekarang itu. Kalau zaman dulu misalkan Ustadz Riyadi mau kirim surat itu ya, kadang lama nggak sampai gitu ya, misalkan itu. Kalau misalkan itu ya terkait dengan itu. Atau apa sajalah gitu ya. Nggak mungkin malam-malam bisa langsung buka HP kontak, bahkan, sekarang itu tantangannya lebih berat lagi. Kalau dulu telepon itu tidak ada gambarnya, sekarang ada gambarnya. Kalau dulu ada gambarnya tidak hidup, sekarang bisa gambarnya hidup gitu. Sehingga apa saja bisa dilakukan oleh generasi, Z dan generasi milenial pada saat itu. Kalau itu kemudian, eee dianggap ringan, justru lebih berat gitu ya, lebih berat, daripada dulu. Oleh karena itu, Anda itu akan menjadi lebih berkualitas karena hati Anda ketika mampu melakukan, artinya mampu menjadikan mengontrol hati Anda itu, mengontrol pendengaran Anda, mengontrol pikiran Anda, mengontrol mata Anda itu jauh lebih, semoga pahalanya jauh lebih banyak gitu ya, daripada dulu karena memang sarana tidak ada, gitu itu. Katanya orang puasa di, gunung sama di pesantren itu pahalanya boleh jadi lebih sedikit daripada yang di Jakarta. Karena kalau di Jakarta tantangan berat gitu ya. Nah, sekarang juga sama. Orang dulu tantangan, ya tantangan paling pada diri sendiri, sekarang tantangan berat lingkungan itu langsung pada saat yang bersamaan gitu ya. Ini, beberapa hal walaupun kita juga diperingan, tetapi ingat bahwa tantangan kita berat gitu ya, berat gitu. Dan ini sudah, kalau di data gitu, kalau di data itu bagaimana pola pergaulan zaman sekarang itu kan berat. Prosentase pergaulan bebas meningkat misalkan, bahkan, beberapa peraturan membuat kita lebih nyaman itu, lebih nyaman karena, eee, tidak ada satu tekanan bahwa hubungan itu harus diatur itu ya. Tidak perlu diatur-atur sekarang. Itu kan permintaan, zaman itu ya.
kalau ini kemudian dibiarkan tanpa kita bersahabat dengan Al-Qur'an, maka berat gitu ya. Karena apa-apa nggak bisa dilarang. Mau berhubungan dengan siapapun selama itu suka sama suka, bahkan laki-laki dengan laki-laki bisa terjadi ke depan itu. Karena itu satu yang kemudian bahkan di masyarakat generasi muda sendiri itu kemudian menganggap ya biasa-biasa aja. Tetapi harus kita yang membuat satu biah ya, ekosistem lingkungan yang kita ciptakan, dan sahabat Quran telah menunjukkan sikap untuk membuat satu lingkungan tersendiri. Saya juga terinspirasi sebenarnya gitu ya, di UGM itu kalau tidak dibuat satu lingkungan tantangannya lebih berat lagi. Karena kita itu dalam hegemoni orang-orang orang-orang senior-senior cerdas yang kemudian juga mempengaruhi pola pikir dan yang lain-lain, dan belum tentu pola pikir Qur'ani gitu ya. Itu belum tentu pola pikir Qur'ani gitu ya. Apalagi di era sekarang itu ya, selalu dibenturkan dengan berbagai hal, maka kita harus punya kecerdasan yang lebih untuk mengelola lingkungan yang lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks lagi itu. Dan saya pikir apa yang dilakukan dengan sahabat Quran itu mungkin satu hal yang lebih moderat dan mudah untuk diterima berbagai pihak gitu ya, agar kemudian value dari nilai-nilai keislaman kita itu tetap akan terperanti dalam kehidupan kita gitu ya. Dan ini kalau kita lihat ya, profil kemiskinan kita itu sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Kalau kita lihat juga pengangguran itu ya, tingkat pengangguran kita di perguruan tinggi juga termasuk tinggi gitu ya, tinggi. Diploma universitas itu berapa ya, 11% lebih SMK. Kalau SD malah penganggurannya rendah gitu, karena kerja apa saja mau gitu ya. Jadi SD, SMP, kenapa kok pengangguran di level SD, SMP, tingkat penganggurannya malah lebih rendah? Karena ya nyaman saja gitu ya. Kita mungkin jadi beban ya, misalkan oh sudah pendidikan tinggi, padahal sebenarnya enggak masalah ya. Enggak masalah kalau di luar negeri itu ada dokter juga yang nyambi loper koran gitu ya, ada juga gitu ya, hal yang biasa gitu. Karena misalnya di Jepang itu semua pekerjaan dihargai, jadi orang mau kerja apa saja itu merasa nyaman gitu ya. Itu juga sebenarnya Islami juga, karena menghargai setiap posisi pada posisinya yang benar gitu. Nah, kita kemudian kalau tidak ini di latar belakang ya, banyak sekarang kemudian karena dunia internet itu tawaran-tawaran yang luar biasa ya. Misalkan saja ya, rahasia tersembunyi metode mencari uang di internet akhirnya terungkap. Nah, ini kan kalau kemudian kita turuti ya, banyak sekali itu banyak yang saya punya mahasiswa S3 ini, S3 dari Aceh gitu dari Aceh, kemudian sekolah di Jogja gitu dia ada beasiswa, kemudian terpengaruh itu ya dengan bisnis-bisnis yang seperti itu, uangnya kesedot berapa puluh juta gitu ya, anunya itu dari beasiswa yang dia kumpulin itu. Karena ya ini keinginan instan sebenarnya mungkin dia nggak sengaja keinginan itu seakan-akan logis gitu ya, logis. Tetapi kalau kemudian diikuti itu kadang beberapa bisa bermasalah ya itu anunya itu. Nah, kemudian ini yang terakhir tadi saya melihat ini eee, ini juga sama. Yang terakhir tadi saya lihat ini, lebih luar biasanya, pesugihan penarian uang goib ya, 4 jam cair di rekening Anda. Jadi di sini Anda bisa menyelesaikan masalah ekonomi ataupun hutang piutang Anda melalui pesugihan ya. Hubungi Mbah Sugiono. Ini sengaja nomor WA-nya nggak saya tulis lengkap, karena saya khawatir malah pada nyoba nanti gitu. Makanya saya tulis gitu, tapi ini juga bisa dicari nih, jangan-jangan Anda kemudian malah tertarik mencari gitu ya, mencari dan kemudian
ingin mengisi rekening dengan uang gaib ini kan bahaya gitu ya. Karena apa? Karena tidak tumbuh sikap jiwa entrepreneur, jiwa kemandirian itu nggak tumbuh ya. Nanti kita lihat sedikit ya, ini juga lanjutannya yang sedang belit hutang piutang sedang butuh ini ya. Ini juga sama gitu ya, maharnya cuma 1,2 juta gitu ya, dapatnya 200 juta. Luar biasa gitu kan. Tapi kalau kita itu prinsip gini sebenarnya, prinsipnya itu ya jangan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah gitu ya. Jangan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, karena kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah itu, nanti kesyukuran kita, kenikmatannya juga berbeda gitu ya, berbeda gitu. Dibandingkan yang saya pernah gitu ya, saya itu pernah dulu jadi dosen-dosen awal itu jualan garam keliling ya, jualan garam keliling dari satu pasar ke pasar yang lain itu. Nanti suruh angkat itu sama ibu-ibu di pedagang pasar itu, "Taruh di situ Mas," gitu. Ya saya tapi ya nggak ngaku dosen, pakai aja kaos oblong, udah sandal jepit kan gitu ya udah jualan ke pasar itu. Kemudian, setengah hari itu kita jualan, rasanya makan mie ayam di pinggir jalan itu lebih nikmat daripada makan di hotel. Saya merasakan nikmatnya itu berbeda ya, kadang kita diundang rapat makan di hotel gitu itu, dengan, kemudian kita keliling pasar, jualan gitu itu, setengah hari kemudian makan mie ayam. Jelas, apa itu makanan yang kita makan itu kualitasnya lebih jelek, tetapi kenikmatannya ketika makan itu jauh lebih luar biasa daripada ketika kita makan di hotel. Soalnya di hotel kan duduk ya toh, makan lagi, nanti kopi, cafe break, makan gitu. Jadi kenikmatannya beda gitu. Ternyata ya, apa itu tergantung bagaimana perasaan kita ya dalam menikmatinya gitu. Nah, saya karena tadi judulnya entrepreneur ya, jadi beberapa pengertian ya, entrepreneur ya, menurut Howard Stephenson itu salah seorang akademisi di Harvard itu menyebutkan, jiwa entrepreneur atau, jiwa kewirausahaan ini merupakan pendekatan dalam manajemen ya, khususnya dalam mengejar dan memperoleh peluang yang ada tanpa mempedulikan sumber daya yang ada. Ya, intinya apapun yang ada itu bisa eee kalau dalam bahasa ekonomi mungkin dikapitalisasi, tetapi di dalam bahasa kita adalah kita jadikan peluang untuk perbaikan gitu ya. Jadi itu namanya sikap entrepreneur. Ini misalkan nih, yang, sholat jamaah itu baru 10%. Lah kondisi apapun ini jadikan peluang untuk meningkatkan sholat jamaah menjadi 20% itu ya. Katakanlah mahasiswa, Untan ini baru berapa yang persen yang dijamaah ini, terdata atau tidak? Saya dulu sering minta ke teman-teman di fakultas mahasiswa saya itu, target saya sebenarnya saya sebagai pembina waktu itu kecil, targetnya adalah prosentase sholat jamaah di masjid itu meningkat gitu ya, itu aja indikatornya gitu ya, indikatornya. Pada saat tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Oh, tahun pertama ternyata lebih banyak persentasenya semester 1 sampai semester 2 karena takut sama dosennya. Semesternya Oh, semakin tinggi semakin tidak takut, malah tadinya sering ke masjid jadi nggak sering ke masjid. Ini juga, perlu kita pikirkan bersama gitu ya. kalau COVID kayak gini, Prof, udah 2 tahun mahasiswa dari kampung halaman. Iya, betul. Apalagi, ini kondisi COVID kita nggak bisa memantau gitu ya, dan nanti banyak alasan lagi. Tapi itu penting gitu. Jadi, teman-teman sekalian ini pengertian, tetapi saya juga, ingin mengisahkan ya bagaimana masa kecil Rasulullah itu ya. Jadi sedari kecil Rasulullah itu kan terbiasa mencari harta ya, sudah jualan kemana-mana. Umur 12, umur 10 tahun sudah diajak pamannya berdagang dan berdagangnya itu ke luar negeri gitu ya, jauh sekali. Dan, ternyata memang intinya itu di kemandirian. Di sana itu kan mandiri ya, pola di Arab sendiri itu misalkan saja, pada waktu kecil itu, Rasulullah sudah disusukan, dialimah di desa yang terpisah dari orang tuanya gitu ya. Saya sekarang
tanya ini nih, misalkan ini para mahasiswa sekarang semester berapa ini rata-rata ini? Berapa orang yang kemudian dari saudara yang misalkan SMP daftar sendiri atau SMA daftar sendiri itu? Kira-kira berapa orang gitu ya anunya? Ada yang ngacung berapa orang ya yang daftar sendiri gitu. Mungkin terbatas gitu ya, terbatas itu ya. Bahkan mungkin tidak ada yang SMP daftar sendiri. Tapi Itu ada Izudin tadi itu. nah, Yudin, Berita luar orang. biasa ya, Yudin itu ya. Jadi itu luar biasa dan Rasulullah itu juga eh, kita itu kan sering mendengarnya Rasulullah itu kan lapar atau makan seadanya dan yang lain-lain. Tapi apakah Rasulullah itu kemudian miskin? Tidak gitu ya, tidak miskin itu. Nyatanya berapa ya? Berapa maharnya Rasulullah itu ketika melamar istrinya gitu ya, Khadijah gitu. Ada yang tahu berapa itu maharnya itu? Kalau itu 20 ekor unta gitu ya, misalkan 20 ekor unta setara dengan satu unta 50 juta itu kan 1 miliar itu. Ada yang siap ini teman-teman itu ngasih mahar 1 miliar itu? Atau mungkin ada yang menuntut ya dari yang ahwat ini menuntut mahar saya 1 miliar gitu. Mungkin nggak jadi nikah gitu ya, sampai umur berapa berapa nggak jadi nikah. Tetapi ini adalah realitas ya. Realitas itu ada satu kitab, satu buku di yang ditulis itu oleh salah satu ulama di Timur Tengah itu kekayaan Rasulullah itu mempunyai 15 bidang tanah gitu ya. 15 bidang tanah itu setara satu tanahnya setara dengan 2,5 kilogram emas itu dirham itu atau 2.500 gram itu. Berarti mungkin 2,5 miliar. Jadi satu bidang tanah Rasulullah itu kira-kira setara dengan 2,5 miliar dan punya 15 bidang tanah. Jadi kekayaan Rasulullah berapa itu? Kira-kira 50 miliar ada ya, 50 miliar ada gitu. Sahabat Abu Bakar yang dianggap tidak kaya, sahabat Abu Bakar yang dianggap tidak kaya itu mempunyai kekayaan sebelum diangkat sebagai khalifah itu 40.000 dirham. Kalau 1 dirham itu 1 gram ya, 1 gram emas itu sama dengan 40 miliar. Itu 40 miliar. Dan setelah jadi khalifah, ya uangnya banyak untuk umat gitu, banyak untuk umat. Bukan kemudian pundi-pundi bisnisnya dilanggengkan, tidak. Ditinggalkan bisnisnya hanya mengurusi umat dan kemudian Abu Bakar mendapatkan gaji dari Baitul Mal gitu ya. Baitul Mal yang hanya cukup untuk menghidupi keluarganya karena Umar menawarkan gaji yang tinggi tetapi beliau tidak bersedia gitu ya. Dan beliau juga mengatakan asal ini nanti tidak menjadi fitnah karena ceritanya itu kan Abu Bakar masih kerja itu. Masih kerja juga, masih dagang gitu itu. Sementara keluarganya itu juga karena membutuhkan kehidupan. Nah, suatu hari tertentu masyarakatnya itu protes mencari Abu Bakar, urusan pemerintahan, urusan masyarakat itu tidak bisa. Ternyata Abu Bakar masih dagang di pasar. Kemudian Umar tahu, kemudian Umar mencari ketua Baitul Malnya gitu ini. Ini pokoknya sekarang Abu Bakar digaji itu dari negara itu. Karena uang beliau yang 40 miliar itu sudah diserahkan untuk kepentingan negara gitu ya, ibaratnya untuk kepentingan umat. Akhirnya beliau mau menerima selama itu tidak menjadi fitnah di masyarakatnya ya. Kalau sekarang kan beda. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa Rasulullah itu kaya gitu ya. Para sahabat itu kaya. Kenapa mereka itu makan seadanya bukan karena tidak kaya, tetapi memang zuhud ya. Artinya itu memang betul-betul sederhana, bukan karena ya ini kekayaan itu hanya dilewatkan oleh Allah kepada kita, ya kepada kita. Tetapi kalau tidak kaya kita itu berat untuk melakukan apa saja.
Sekarang kita data orang Indonesia yang punya kekayaan 1 miliar berapa persen? Nah, dosen aja susah ya, toh. Dosen aja susah itu, susah dihitung itu. Yang punya kekayaan 1 miliar itu. Padahal sahabat itu yang paling kaya adalah siapa itu? Ada yang tahu sahabat yang paling kaya? Mbak Alif? Berapa? Sahabat yang paling kaya siapa? Thomas Irawan. Iya, ada dua sih Pak. Kalau menurut saya ada dua, ada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya ya. Jadi kekayaannya itu Abdurrahman bin Auf itu berapa? 5 triliun lebih itu. Saya lupa juga sekitar nanti bisa di-searching ya. Kekayaan Abdurrahman bin Auf itu lebih dari 5 triliun atau berapa. Sehingga wajar ketika misalkan punya kekayaan itu warisannya untuk istrinya atau 2 atau 3 ya tenang aja ya. 1 triliun atau berapa gitu itu yang luar biasa. Sekarang gaji 2 juta mau istri 3 susah gitu. Itu ya orang Indonesia lucu kalau itu kalau dulu itu kan memang menikah itu dalam kacamata menaikkan derajat para wanita gitu ya, menaikkan derajat para wanita bukan mengikuti nafsunya gitu ya. Dengan kekayaan yang luar biasa itu kan ya sangat wajar gitu ya, sangat wajar kondisinya sosiologi juga berbeda dengan sekarang. Tetapi saya ingin menekankan bahwa Rasulullah itu juga kekayaannya luar biasa. Sahabat Abu Bakar tadi luar biasa, Abdurrahman bin Utsman juga terkenal sangat kaya. Jadi tidak ada yang sahabat yang miskin sebenarnya. Ya, tidak ada sahabat Rasulullah itu yang miskin. Berarti kelompok para pendakwah, ya kelompoknya ini memang kelompok orang-orang yang punya pengaruh yang kuat gitu. Salah satu kalau kita bisa mempengaruhi yang kuat itu adalah kita memang menjadi orang-orang yang ya yang mampu, orang yang kaya gitu ya. Kalau kita nggak kaya mempengaruhi gimana? Makan aja untuk sendiri susah ya toh. Coba kalau kita punya uang 5 miliar nih, seandainya dosen punya uang 5 miliar itu, oh di kampung ini dosen nyumbang masjid kok cuma 100.000 ini. Harusnya ya 5 juta gitu ya, setiap kali datang gitu 5 juta, 10 juta gitu ya. Karena kita tidak kaya gitu, tidak kaya. Padahal tuntunan Islam itu kaya gitu itu nanti. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan ya, bagaimana Abu Bakar itu kekayaan 40 miliar gitu ya. Nah, ini juga sudah sahabat yang paling kaya siapa? Ini ya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan itu juga luar biasa katanya cerita bukan katanya ceritanya itu Utsman itu saking kayanya itu ketika di Madinah itu ada satu sumur yang mungkin teman-teman juga sering anu ya, yang mendengar kisahnya itu. Jadi satu sumur itu setiap kali karena kondisi kering itu sumur itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi satu sumur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian dimiliki oleh orang Yahudi. Sehingga orang-orang Islam di Madinah itu setiap hari harus membayar kepada orang Yahudi itu ya. Orang Yahudi itu untuk mendapatkan air karena air itu bagaimanapun menjadi sangat penting ya. Dalam satu hari kemudian Utsman ini karena kaya itu tanya ini kepada orang Yahudi itu. Dia mau membeli sumurnya itu. Membeli sumurnya. Orang Yahudi ternyata cerdas. Cerdas itu. Tapi nanti kita buktikan lebih cerdas Utsman atau orang Yahudi gitu ya. Jadi orang Yahudi itu cerdas sekali gitu ya. Ketika dia mendapatkan satu sumur dan itu sumurnya itu jadi sumber kehidupan maka dijual airnya itu Utsman mau beli itu biar nanti orang-orang Muslim bisa mengambil air dengan bebas. Tapi ternyata orang Yahudi menghargai sumurnya itu sangat tidak boleh dijual pertama. Kemudian karena nggak boleh dijual, akhirnya Utsman gini aja udah kalau begitu saya membeli sumur ini setengah hari dan sehari dan sehari berikutnya sumur adalah milik Anda gitu. Jadi kayak puasa Daud itu ya.
Jadi sehari milik Utsman, sehari milik orang Yahudi gitu ya. Dibeli 20.000 dirham, 20 miliar berarti ya, 20 miliar dibeli gitu itu. Akhirnya Yahudi setuju, berpikir ini karena dia itu pinter gitu, wah lumayan ini satu hari sudah dapat 20 miliar, sehari lagi dia masih bisa jual air gitu itu. Ceritanya seperti itu. Nah, singkat cerita kemudian setelah terjadi kesepakatan negosiasi dibelilah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi tersebut. Nah, kemudian Utsman mengumumkan kepada orang-orang di Madinah itu, hari ini adalah sumur saya gitu. Maka ini menjadi hak saya, ambillah air itu gitu ya untuk kebutuhan selama 2 hari. Nanti semua penduduk Madinah waktu itu mengambil air, diambillah air itu untuk kepentingan 2 hari gitu ya. Maka hari kedua berikutnya hari Selasa, misalkan itu hari Selasa itu kok sepi, nggak ada yang ambil air gitu ya. Nanti hari Rabu lagi seperti itu. Utsman pokoknya memberi ketika itu menjadi hadiah, itu kan hak itu karena sudah dibeli kan, sudah dibeli itu hak, maka orang-orang di Madinah itu mengambil air itu untuk kepentingan 2 hari. Lama-lama si Yahudi stres juga ini, stres juga ini. Tadinya punya sumur ini sudah dijual setengahnya, tetapi dia nggak dapat. Akhirnya saking stresnya udahlah dijual semuanya kepada Utsman bin Affan itu ya, sumurnya itu. Jadi yang tadinya nggak boleh dijual dan dia boleh menjual, dijual hanya sehari dimiliki, sehari tidak dimiliki, akhirnya dia jual semua gitu itu. Berarti kita itu kecuali kaya juga cerdas, ya toh? Nggak cerdas gitu itu. Satu kaya, dua cerdas. Ini sudah kita bisa menguasai Indonesia. Nah, kalau kita nggak cerdas dan nggak kaya, ini yang susah. Sudah nggak cerdas, nggak kaya gitu itu. Maka kita sebisa mungkin kaya dan cerdas gitu ya. Kaya dan cerdas. Karena memang apalagi dunia sekarang. Dunia sekarang itu dunia yang jauh lebih penting kepentingan uangnya daripada zaman dulu gitu itu, daripada zaman dulu. Karena memang rata-rata sekarang itu sudah hubud dunia. Kalau kita tidak rebut ini, maka hubud dunia, kecintaan akan dunia itu semakin lama semakin keras pertentangannya dan kondisi itu akan semakin merusak dunia itu. Ketika kekayaan itu tidak ada pada umat Islam, tidak ada pada umat Islam. Maka tantangan kita itu adalah menjadi kaya, cerdas dan menguasai itu. Karena memang itu situasinya sudah seperti itu ya. Situasinya sudah seperti itu dan salah satu yang bisa kita lakukan ke depan itu memang perebutan ekonomi itu menjadi sangat penting perebutan kekayaan gitu ya. Nah, itu dari individu-individu kita itu ya kita harus punya cita-cita besar gitu ya. Jangan kemudian sudah dimudahkan oleh zaman, oh ayah saya sudah punya kekayaan 1 miliar, saya nggak perlu kerja keras, enggak. Kalau ayah Anda punya harta 1 miliar, Anda punya target harta 100 miliar atau 1 triliun. Kalau ayah Anda punya harta 10 juta, maka target Anda melipat gandakan lagi. Kalau ayah Anda punya properti 5 rumah, Anda targetnya 10 rumah. Tapi untuk kepentingan umat, gitu ya, untuk kepentingan umat. Tapi kalau Anda sudah merasa kaya, dicukupi oleh orang tua gitu ya, dan kemudian saya tidak punya tantangan, maka ya tidak ada impian, maka jiwa itu tidak tumbuh dari kita. Karena situasi sekarang menghendaki kita itu memang memiliki kekayaan yang berlebih. Karena Rasulullah kan sudah mengatakan kita itu sudah di zaman mencintai dunia lebih dari dan kita takut mati gitu. Maka karakter orang Islam adalah memiliki harta tetapi tidak mencintai gitu ya. Jadi memiliki tetapi tidak mencintai itu kan nyaman gitu, nyaman karena tidak di hati, tapi di tangan, di otak kita gunakan untuk kepentingan umat gitu ya. Nah, kira-kira itu ya beberapa hal ya sehingga kita harusnya punya karakter yang jadi kalau karakter entrepreneur itu ya tahan banting ya fleksibel, tingkat tawakalnya jauh lebih baik kita. Kita itu orang Islam ya dibandingkan yang tidak ya mandiri.
memanfaatkan waktu, berusaha self financing ya, bersahabat dengan ketidakpastian dan senang menjalankan usaha real yang tidak spekulatif. Nah, kalau kita pas mahasiswa itu paling tidak jiwa itu terbangun. Kalau usaha itu kadangkala memang ya kita belum bisa fokus ya, belum bisa fokus. Tetapi tidak ada salahnya mencoba. Beberapa mahasiswa ada yang sudah siap dengan punya usaha dan yang lain-lain. Apakah kita harus jadi wirausaha? Tidak. Tetapi wirausaha adalah salah satu jalan untuk menjadi kaya. Data itu menunjukkan 90% orang kaya itu dari wirausaha, tidak dari karyawan itu ya. Jadi beberapa data diteliti itu, misalkan kita dapat warisan jadi orang kaya mungkin 1:1 juta ya itu. Yang jadi pegawai itu jadi kaya kita akan tambah kalau kita jadi karyawan pegawai itu ya, misalkan gaji kita 5 juta atau 10 juta, jam kita tambah dari kerja jam 6 sore sampai jam 8 malam, mungkin tambahnya 10% gitu ya, 10%. Tetapi kalau misalkan itu wirausaha, misalkan dia itu mau jual 10 laku 100 itu, terus mengalami perubahannya. Bukan berarti kita harus sebagai semua sebagai wirausaha, tapi tidak, jumlah kita di entrepreneur, di kewirausahaan itu sangat kecil ya. Sangat kecil dibandingkan kebutuhan kita kalau kita ingin ideal itu. Sehingga ya peran itu lebih baik kita ambil. Jadi orang kaya itu lebih baik kita ambil daripada diambil orang lain gitu itu. Maka aktivis masjid, aktivis Islam kita rubah mindsetnya. Yang selama itu masjid-masjid itu seakan-akan tidak peduli dengan ekonomi, mensyukuri kenikmatan dan bahkan oleh orientalis itu dikatakan bahwa tidak harus kaya gitu, yang penting sudah tenang hidupnya, nggak cukup sekarang. Kita harus merubah mindset kita bahwa kita harus kaya gitu. Kalau tidak kaya ya kita tidak bisa apa-apa. Itu aja. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi memang Islam menghendaki kita, umat sekarang itu sedang menanti kehadiran orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya yang bisa menggerakkan negara kita gitu ya. Katanya yang menggerakkan 9 naga itu realitas atau tidak? Ya, walaupun itu tidak bisa dibuktikan, tetapi jelas bisa. Realitasnya itu terjadi gitu itu. Untuk bisa melakukan itu ya memang seperti itu dan kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya modal, kita bisa mengkritik, tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kita tidak punya sesuatu yang mampu kita gerakkan gitu. Saya ini sebagai ya pensemangat kita. Jadi kalau kita itu kemudian ya berusahalah bagaimana ya sikap itu kemudian kita memang tunjukkan ya. Dan kadangkala kata kuncinya itu bagi kita itu tumbuh ya. Jadi bukan tujuan kita ya, orang Islam itu kan tumbuh itu kan hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik. Jadi konsepnya itu tumbuh, tumbuh ya, untuk tumbuh terus ya gitu ya. Dan kita berusaha untuk ya tumbuh, bukan kita itu ingin kaya gitu ya, ingin kaya tetapi tumbuh itu tumbuh, tumbuh agar kemudian kita lama-lama ya seperti tadi itu, kalau kita sudah punya 1 miliar jadikanlah itu 10 miliar. Kalau 10 miliar jadikan 100 miliar. Karena filosofi ini sayang sekali selama ini tuh hilang di dalam hasanah kita gitu. Apalagi di orang Jawa itu ya. Orang Jawa itu hasanah untuk jadi kaya itu rendah gitu ya, rendah. Rendah karena sudah merasa tenang hidupnya gitu itu sudah cukup itu, sudah cukup. Filosofinya seperti itu, anunya itu. Maka kita harus seimbangkan mindset ketenangan kita sebagai seorang Islam mukmin itu kan Allah mengatakan ya alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil mukminin. Orang mukmin itu kan orang yang jiwanya tenang ya. Orang yang jiwanya tenang tetapi kita harus meningkatkan itu ya. Tidak sekedar tenang. Karena kalau sekedar tenang ya nanti nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi kita harus tumbuh terus-menerus itu ya. Kaya itu adalah akibat bukan tujuan. Kalau kita kaya itu tujuan, maka kemudian lama-lama kita miskin. Orang tua kita punya 1 miliar, anaknya 5 jadi 200 juta. Nanti ya orangnya punya tanah 5 hektar, anaknya 5 jadi 1 hektar.
nanti turun lagi anaknya punya 0,5 hektar. Terus-menerus seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tumbuh gitu. Tidak tumbuh. Dan itu contohnya sudah banyak sekali di kampung-kampung itu ya. Dulu orang tuanya kaya raya, anaknya jadi jatuh miskin itu karena kesalahan pemahaman dan kesalahan pengelolaan. Itu kesalahan pemahaman dan kesalahan pengelolaan. Jadi itu nanti kita boleh miskin kalau sudah jadi presiden, gitu. Atau kalau sudah jadi itu. Karena itu sudah kepentingan umat. Kita sudah selesai dengan diri kita, kemudian kita itu ya selesai dengan diri kita, kemudian untuk masyarakat itu sudah kita betul-betul ya pasrahkan lagi karena itu posisi kita sudah berbeda. Bukan jadi penguasa untuk menumpuk-numpuk kekayaan kembali ya dengan proyek-proyek yang dikuasai. Sekarang kan yang terjadi seperti itu. Kekuasaan sama dengan kesejahteraan gitu ya. Menguasai kemudian mensejahterakan. Ini yang terjadi di kita. Nah, ini semoga terus kita lakukan perubahan mindset ya. Situasi-situasi yang seperti itu memang sedang terjadi di kita, tetapi kita tidak bisa menghindari karena mayoritas kita 90% dari kita bahkan mungkin lebih memang adalah orang-orang miskin ya, orang-orang miskin sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan menjaga komitmen kita ya. Kita itu berusaha untuk tidak sekedar suka tetapi komitmen. Apa bedanya itu? Kira-kira suka dengan komitmen. Kalau suka itu selalu menemukan alasan ya. Tapi kalau komitmen, iltizam kita itu ya namanya komitmen. Tidak ada alasan bagi kita untuk mundur, tetapi alasan kita adalah maju. Apapun kondisinya. Itu kita itu beriltizam, itu berkomitmen. Oh saya itu harus sukses, itu berkomitmen ya. Tawakal itu kan setelah berusaha dengan keras gitu ya, berusaha dengan keras. Tanpa usaha maka kita tidak tepat, kita kemudian tenang hidupnya gitu ya. Baik, saudara sekalian, saya pikir itu yang saya sampaikan sebagai pengantar pada malam hari ini ya, tidak terlalu panjang, tetapi harapannya semoga komitmen kita untuk menjadikan diri kita lebih baik, lebih kaya, lebih cerdas ini akan menggiring kita untuk semakin bersemangat di dalam meniti studi kita, meniti pekerjaan kita, dan juga membumikan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan betul-betul menjadi kuntum khairu ummah gitu ya. Kita betul-betul akan menjadi umat yang terbaik, yang kemudian akan memakmurkan negara kita, bangsa kita, menjadi negara bangsa yang besar dengan nilai-nilai keislaman yang tertancap di dalam diri kita. Allah alam bisawab, aku luka lihada astagfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masih banyak. Oh iya. Lagi. Masih ada setengah jam untuk kita diskusi di sini, Prof. Ya, memang Nabi juga, saya mengingat Nabi juga pernah menyampaikan manusia akhir zaman itu banyak yang kena penyakit wahan, wahan cinta dunia takut mati gitu ya, Prof. Memang mereka juga menumpuk kekayaan, tapi bukan untuk amal soleh, untuk dirinya. Nah, padahal yang diajarkan tadi itu kan dunia hanya sampai di tangan gitu, digunakan sepenuhnya untuk umat gitu ya, untuk memperpanjang amal lah, kebaikan. Begitu juga dengan keinginan kita untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan juga bagian dari untuk misalkan mau berzakat. Bagaimana mau berzakat kalau kita nggak punya penghasilan? Bagaimana juga kalau mau pergi haji kalau kita nggak punya penghasilan ya seperti itu. Ada juga tipe-tipe orang yang khusyuk ibadah masjid gitu, nggak keluar-keluar gitu. Ya gimana mau dia makan? Saya sampai-sampai ada cerita kan, Rasulullah nanya pada mungkin sahabat kali, siapa yang memberinya makan? Saudaranya. Kata Nabi, ya sesungguhnya saudaramu itu lebih mulia di sisi Allah gitu. Ya karena itu memberi makan orang yang ibadah itu tadi. Nah,
Baiklah, adik-adik mahasiswa, ibu bapak dosen, saya lihat ada beberapa itu yang sudah bergabung. Silakan untuk bertanya, entah itu raise hand atau chat atau berkomentar boleh. Mungkin dari siapa ini? Silakan, bapak. Ya, ada Pak Arkom. Ini ada Pak Arkom nih, Pak Prof Yuni, dosen UGM. Assalamualaikum. Sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini banyak dosen-dosen. Silakan untuk berkomentar Pak Arkom. Saya ini kawan-kawan yang ini boleh juga menyampaikan pendapat atau motivasi pada dari mahasiswa. Ini kan sengaja saya rekam, nanti saya upload ulang ke YouTube biar lebih banyak yang nonton gitu. Ada yang ini sampaikan, atau Muhammad Irawan mau nanya sebagai perwakilan mahasiswa? Mungkin kawan-kawan mahasiswa dulu Pak, nanti saya terakhir ya. Ada Pak Sumedi, Dr. Sumedi, dosen IAIN Sunan Kalijaga. Ini juga ada nih. Dari UGM, dari Jogja ada 3 ini yang nongol di sini. Mau tanya, komentar dan tanya. Yeah. Silakan Dr. Sumedi. Ini ada Prof Yuni Erwanto dari UGM. Ya. Silakan, Tad. Pertama saya berkomentar ya. Sangat bagus paparannya ini. Jadi melihat Islam dari sisi semangat dan metodologis itu ya. Sehingga paparan dari awal sampai akhir sangat menyenangkan ini ya. Sangat bagus ini. Itu komentar saya. Lalu pertanyaan saya, pikiran-pikiran Prof Yuni ini ditulis dalam buku atau belum ini? Itu mungkin pertanyaan saya ini. Kalau sudah ya saya ingin ingin membacanya, mungkin di jurnal-jurnal atau apa ya, karena saya juga baru mendengarkan atau baru mengenal ya nama Prof Yuni ini. Saya kira itu. Ya Prof, silakan Prof dari Pak Dr. Sumedi. Saya kan dosen peternakan itu, Ustadz Medi. Jadi yang menarik itu sebenarnya kami ingin mempraktekkan value dari nilai-nilai kewirausahaan di dunia kami itu. Kok saya merasa sangat penting sehingga yang sekarang itu rata-rata ya jiwa kewirausahaan, jiwa entrepreneur itu kan ya jarang tertanam lah. Dosen mengajar itu rata-rata kan mengajar sesuai dengan bidangnya gitu itu. Kadang tidak ada selipan-selipan satu motivasi kewirausahaan kepada mahasiswa. Kemarin saya ingin cerita aja ya, ini tidak bermaksud sebagai sebuah ria, tetapi saya kapan itu pernah sama istri itu nyumbang masjid 50 juta gitu ya. 50 juta itu sebenarnya kalau hanya dosen ya enggak mungkin lah. Sosok dosen gajinya kan berapa. Yaitu saya cuma mencoba mempraktekkan kok dosen peternakan itu enggak ada yang wirausaha gitu ya. Saya membangun wirausaha itu sejak tahun 2010-2011. Banting tulang, kadang jam 16 saya pulang sampai jam 11 malam, kadang saya keliling di peternak gitu ya. Di peternak, dan kemudian kadang mengawal perdagangan ayam dan yang lain-lain. Ya kemudian Allah bukakan jalan lah untuk ada usaha gitu ya. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sukses, tidak gitu. Tetapi saya sebenarnya ingin memotivasi itu kepada mahasiswa bahwa kita tidak sekedar sedang berteori, tetapi mencoba ya, value itu kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun berat itu. Berat itu karena memang
ya kondisi kita, apalagi kita pegawai ya, sekarang tuntutannya berat itu ya. Kalau di tulisan-tulisan, karena saya ini banyak di pasca panen, maka tulisan saya tentang pemotongan hewan daging gelonggong itu ada di situ, Ustadz. Peredaran daging babi, peredaran daging gelonggong itu saya menulis banyak di situ. Tapi khusus untuk kewirausahaan ini memang belum, tetapi motivasi dari Ustadz Mehdi ini menarik ya. Kalau dibukukan ya bentuk kewirausahaan dan itu realitas-realitas yang dihadapi mungkin jauh lebih menarik ya dari sekedar teori kewirausahaan, tetapi praktek-praktek berwirausaha gitu ya. Itu mungkin bagus itu anunya. Terima kasih, nanti mungkin bisa bisa kalau ditulis kan bisa berlembar-lembar itu ya. Cerita bagaimana memulai usaha, cerita bagaimana kemudian kita menjalin negosiasi dengan partner usaha, cerita bagaimana kemudian memperoleh kepercayaan pelanggan dan yang lain-lain itu sebenarnya menarik, dan Islam itu memang seperti itu. Rasulullah itu dagang sukses itu kan karena dipercaya juga tuh anunya itu ya, dipercaya dan yang lain-lain. Sayang value-value ini selama itu mungkin sudah banyak ya teman, kita itu kok belum begitu tertancap ya di dalam benak umat itu ya. Wirausaha dan yang lain-lain di kampung-kampung, di masjid itu pengajian mengkon ayem ayem rasa suge-suge wong yang penting urip ayem hidup tenang gitu ya. Ya nggak salah sih gitu itu. Cuman jangka panjang kita itu jadi miskin, itu jangka panjang, dan ini bahaya gitu, bahaya. Ya, Prof Yuni ini ternyata akademisi dan praktisi ini Ustadz Sumedi. Beliau berarti kalau 2010 berarti udah belasan tahun anunya wirausahanya nih dan berhasil. Nah, itu cuman belum dituliskan, nggak dibuatkan jurnal. Jurnalnya beda guru, gelar guru besarnya beda. Ya, kalau ditulis nanti kan teman-teman yang lain bisa membaca, lalu bisa melanjutkan, bisa mempraktekkan, jadi lebih panjang lebih, amalnya, betul. Ya lebih luas lagi nih. Nah, saya ini berharap begitu. Baik. Ada Prof Mir Alam Bedu, ada Pak Salamun, silakan mungkin bisa ini berkomentar atau bertanya. Komentar. Nah, Pak Arko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya itu ada pertemuan kampung. Tapi setelah ini baru ngelihat ada WA-nya Pak Rias, saya pulang langsung saya buka. Jadi saya terlambat mendengar ini penjelasan Pak Yuni ya, Prof Yuni. Dan ini teman di Maskam ya, Masjid Kampus. Masjid Kampus. Di ujung-ujung saya menangkap itu, dan tadi ada pertanyaan yang menarik juga ya. Ada satu buku, mungkin udah lama ya, 20 tahun yang lalu mungkin diterbitkan itu. Judulnya itu Muhammad sebagai Pedagang. Ini kan kalau kita melihat Nabi kan selalu sosok seorang Nabi terus ya. Ada sisi yang lupa kita itu melihat ya, bahwa Nabi itu pedagang gitu. Yang kadang-kadang mungkin ya kita menganggap pedagang itu nilainya atau levelnya, derajatnya itu kurang kadang-kadang kurang diberi porsi yang memadai gitu. Ada yang bilang memang ini terutama di Indonesia ya, ini politik Belanda katanya kan gitu kan. Yang sebenarnya VOC itu ingin berkuasa di Indonesia sehingga kita ini sebenarnya yang dulunya sebagai pedagang ulung ya, karena kita menguasai dunia sebenarnya itu kan perdagangan kita. Bahkan konon sebelum Nabi atau zaman Nabi itu perdagangan kapur barus ya itu sudah sampai di Arab, sampai ada ayat namanya kafur
Kafur itu katanya dari kata kapur itu. Jadi ada bahasa Indonesia masuk di Quran itu. Konon ya. Saya nggak tahu ini yang ahlinya mungkin bisa menyampaikan. Jadi kapur, barus itu ternyata sudah sampai di sana. Jadi globalisasi itu sudah kita mulai sejak awal ya. Cuman kemudian dibalik cara berpikir kita, seakan pedagang itu nilainya rendah gitu kan. Yang tinggi adalah pegawai. Maka orang berdui-dui jadi pegawai negeri, pegawai swasta dan sebagainya. Dia karena lebih rapi kan, lebih necis. Kalau pedagang itu kan ya penampilannya kadang-kadang seadanya gitu. Padahal duitnya banyak gitu. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu dikupas ya terkait dengan sosok Nabi sebagai seorang pedagang. Artinya kalau orang mau beritibak Nabi, ya salah satunya sebagai pedagang ini mestinya. Tapi pedagang yang sukses ya. Jadi bukan hanya jujurnya saja kan Nabi itu, tetapi suksesnya ini bahwa beliau bisa menguasai perdagangan ya pada saat itu bersama dengan istri beliau ya akhirnya dengan Khadijah itu. Nah ini sisi-sisi yang saya kira penting. Kadang-kadang kita itu, saya juga secara umum ya kadang-kadang kita itu lebih cenderung memahami Islam itu terus menjadi kayak terbelakang tanda petik seringkali. Tadi itu kita nggak kaya nggak apa-apa kan gitu kan, kita biasa-biasa saja dan sebagainya. Padahal dunia yang di luar sana orang itu berlomba-lomba untuk memajukan diri dan itu tidak bisa tidak ya butuh kekayaan ya. Mengembangkan ilmu, teknologi dan sebagainya itu kan tidak bisa tidak ya harus dengan kekayaan itu. Masalahnya kan kekayaan itu bukan besar kecilnya saya kira, tapi kemanfaatannya. Uangnya kecil tapi nggak bisa bermanfaat, yang penting gede tapi bermanfaat. Seperti Prof Yuni gede bisa nyumbang masjid 50 juta itu kan daripada miskin tapi nggak bisa buat masjid katalah gitu kan. Ini kan cara-cara pandang yang menarik saya kira Prof Yuni menyampaikan itu. Kita harus maju kan gitu kan. Maju itu ya ekonominya, ya teknologinya, ya semuanya, kebudayaannya dan sebagainya. Nah ini mungkin saya kira insight yang saya dapatkan dari Prof Yuni. Makasih maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ada sudut pandang yang mendukung. Silakan Ibu Bapak, dari mahasiswa yang mau tanya. Tapi ini ada di ini. Prof Mir Alam mengamati aja nih. Ya, selesai kah perhitungan ini alumni Unhas? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Rupanya Pak Amran Sulaiman. Mantan Menteri Pertanian ya. Hasil voting 84 berapa tadi 84 43 ya. Ya, makasih. Ini luar biasa materi Pak Prof Yuni. Ini harapan kita ini kan itu bisa memicu atau memotivasi mahasiswa ya. Karena itu adalah amanah regulasi bahwa seluruh luaran perguruan tinggi itu diharapkan memiliki ya bukan hanya mampu untuk berusaha tetapi minimal memiliki jiwa kewirausahaan ya. Karena ada dua sebenarnya semangat yang dimiliki oleh yang berani untuk berusaha itu adalah kemampuan prediktif jauh ke depan dan kemampuan untuk mengambil risiko ya. Ya itu. Nah. Jadi ini adalah Pak Riyadi motivasi juga bagi kita bahwa bagaimana selipan-selipan semangat itu ketika kita mengajar disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua memang mungkin ada modifikasi sedikit di dalam implementasi kurikulum. Ya, saya biasa berpikir misalnya di pertanian itu mestinya meskipun misalnya di bidang agronomi, karena saya di bidang agronomi ya, mestinya setiap komoditi itu sudah sampai pada diberikan analisis usahanya, peluang-peluang usahanya, sehingga memang sudah ada gambaran bahwa kalau saya berusaha misalnya sekian hektar padi atau sekian hektar
kakao itu sudah bisa mendapatkan keuntungan sekian. Nah, yang selama ini kurikulum itu yang begitu hanya dipelajari misalnya di agribisnis. Nah, ini jadi integrasi kurikulum agribisnis dengan agroteknologi itu mestinya memang diramu untuk bagaimana memunculkan ini tadi semangat. Sambil tadi ini dipraktekkan oleh dosennya, jadi luar biasa Pak Prof, luar biasa. Ya, saya kira itu mungkin sebagai ini kita tunggu materinya Pak Riyadi. Selalu saya minta Bro, kasih banyak Pak Prof ini, kasih banyak. Berarti yang berarti yang menjadi materi kalam yang dua profesor. Pertama, Profesor Ahmad Subagio itu keahlian beliau itu kan ubi kayu gitu. Jadi menjadi wirausaha dan besar. Nah, sekarang ada Prof Yuni bidang peternakan, ya cocoklah miara ayam dan besar gitu. Jadi keahlian-keahlian itu tuh bisa ternyata bisa di-entrepreneurkan gitu. Keahlian-keahlian. Nggak tahu kalau filsafatnya Pak Arkom ya. Gimana caranya ini entrepreneurnya ini, atau Dr. Sumedi bagian agamanya, jadi agak beda. Kalau yang kawan-kawan memang spesialisasinya memang udah ada potensi gitu, langsung disambungkan seperti itu, Prof. Jadi kalau porsi kita dalam kajian-kajian yang di luar, maksud saya kalau porsi pembicaraan yang di luar ilmu khusus ya terkait dengan keagamaan itu, kalau politik kan sudah cukup banyak sebenarnya ya, entah itu terselip atau tidak terselip kajian-kajian yang kemudian mempersoalkan masalah-masalah politik itu sebenarnya porsi sudah lumayan besar. Tetapi porsi bagaimana ekonomi ini masih kurang menurut saya ya. Dalam artian agar kemudian dalam benak umat itu juga punya semangat yang luar biasa terkait dengan penguasaan ekonomi juga penting gitu ya anunya. Ya agar ada keseimbangan mungkin ya Ustadz ya. Artinya motivasi itu kalau muncul akhirnya kan jadi jamaah, gerakan jamaah yang semakin kuat. Nah, mental kita kan masih suka bantuan dan yang lain itu bisa hilang lama-lama. Kalau sekarang itu banyak kan kelompok-kelompok tani, kelompok ternak kan suka dapat bantuan dari pemerintah, dan itu sama sekali tidak cocok dengan karakter seorang pengusaha ya. Nggak cocok, tetapi justru akhirnya bisa dipelihara oleh kepentingan-kepentingan politik kalau kemudian itu tidak disadari gitu ya. Sehingga bantuan itu akan menjadi bantuan yang bersifat transaksional, bukan lagi sebuah bantuan yang bersifat simultan terintegrasi kepada pembinaan karakter berusaha masyarakat, tetapi kepada karakter penerima dan akhirnya transaksional. Yang terjadi sepertinya ya, kok saya mengamati seperti itu dalam banyak hal lah, termasuk juga entah itu di level bupati, entah itu di level itu. Saya kan banyak mendampingi kelompok-kelompok ternak juga kan, ada juga di penyuluh lapangan itu, ya kecenderungan seperti itu sangat kental gitu ya. Mereka yang ikut membantu dalam kepentingan-kepentingan politik akhirnya mendapatkan jatah bantuan secara ekonomi gitu ya. Tetapi ini sebenarnya sedang tidak menumbuhkan kita menjadi masyarakat yang mandiri, tetapi sedang menjatuhkan masyarakat kita itu dalam kondisi yang semakin tidak mandiri. Tapi tanpa disadari ini sebenarnya. Itu anunya itu. Saya sebenarnya gitu itu karena kadang kelompok ini kemarin seperti ini, akhirnya sekarang dapat ya realitas seperti itu ya. Saya ingin kondisinya memang real seperti itu. Ya, ya saya mengaitkan dengan materi kuliah saya. Saya ngajar ekonomi teknik, pengantar ekonomika gitu ya.
Saya kan teknik industri. Jadi memang saya perhatikan petani-petani mengeluh begitu mereka panen impor gitu kan. Para peternak juga sama impor. Jadi kebijakan antara Menteri Pertanian dan Perdagangan ini bertolak belakang. Nah, itu yang membuat juga masyarakat Indonesia ya bagaimana mau berusaha kondisinya seperti ini gitu. Itu juga berat itu. Kalau Ya, kalau sudah silakan. kalau masuk karakter itu lebih panjang lagi risikonya. Kalau sudah jadi karakter masyarakat. Berarti berat anu itu. Pak Prof, kebijakan subsidi itu sudah perlu dipertimbangkan. Kayaknya Iya. bukan mendidik ya. Iya, Iya. betul. Padahal dulu kita itu kan pedagang ulung kan, Serikat Dagang Islam zaman dulu perdagangan. Seperti Pak Arkom kan sudah menjelaskan kita dengan Turki. Kalau lihat sejarah-sejarahnya itu loh, kan perdagangan terjadi itu. Pengislaman di Indonesia itu salah satu kan masuknya juga dengan hubungan dagangan Iya. sebenarnya. Dagangan. Gitu itu. Tapi kok jadi hilang gitu. Dan ini membentuk karakter itu tidak pendek ini. Pak Arkom mungkin paham ya, harus berdarah-darah dan ya tidak mudah. Pak Salamun, cobalah ada komentar Pak Salamun. Kameranya hidup dari tadi saya lihat. Pak Salamun Haris dari mana ya Pak Salamun ya? Halo? Mungkin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Pak Prof Juni dan bapak-bapak yang lain. Saya dari Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Dan ini Sumatera. sayup-sayup terdengar tadi tidak sempat. Saya menarik sekali dari paparan Prof Juni tadi yang terakhir bahwa kita sebenarnya nggak boleh istirahat untuk rasa kaya ya, karena kekayaan umat Islam itu sebenarnya adalah hasanah yang diperlukan di sepanjang zaman ya. Karena kalau ada istilah itu bahwa dana itu adalah darah bagi perjuangan. Itu adalah kaidah itu sangat cocok untuk mental wirausaha ya. Karena beberapa perjuangan baik kita mengusir penjajah, terus kemudian kita juga membangun jiwa ketahanan nasional, itu juga kan butuh namanya dana. Nah, dari itu sebenarnya para entrepreneur yang menghasilkan uang ini sebenarnya sunnah yang sangat penting dan itu harus dibangun, terutama di kampus-kampus ini. Prof, saya melihat dulu waktu mahasiswa itu pernah dosen kami itu menyampaikan tentang kemiskinan di Indonesia itu ada dua jenis ya. Ada yang karena kultural, ada juga yang karena struktural. Ini mungkin nanti Prof ini bisa mengelaborasi bagaimana menjadikan mental entrepreneur kita itu bangkit ya, untuk bisa mengurangi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural itu supaya bisa bangkit. Mungkin bahwa nanti Prof ini bisa mengelaborasi lebih dalam dikaitkannya dengan mental entrepreneur sekarang yang masih tadi diindikasikan belum tumbuh di kalangan para mahasiswa atau milenial. Terima kasih Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof, silakan Prof. Ya. Jadi sebenarnya kan Allah itu sudah minta kita ya. Kalau kalau saya lupa sih. Nanti para ustadz itu bisa kita mengungkap ya. Kalau perjuangan dalam Isal itu mesti angwal wal angfus itu. Mesti angwal dulu ya. Rata-rata di Al-Quran itu mungkin jauh lebih banyak daripada angfus baru angwal itu. Mungkin angwal wal angfus itu. Pasti didahulukan ketika kita ingin berjuang, ketika kita ingin berdakwah,
ketika kita ingin melakukan apa saja angwal wal anfus, berarti sebenarnya Allah itu sudah menuntun kita. Kalau kita nggak menyiapkan ini, ya kita nggak bisa gitu ya. Nanti para ustadz bisa ngecek ya. Saya nggak paham itu kata. Kemarin terakhir saya dengar itu kalau nggak salah angwalnya itu 23, sementara yang anfus didahulukan daripada angwal, artinya jiwa lebih dahulu itu sekali atau 2 kali itu di Al-Quran. Itu nanti dicek. Jadi tadi menarik yang dikatakan Ustadz Salamun Haris itu memang nilai ini tidak boleh hilang ya. Value itu nggak boleh hilang. Dan menariknya di Malaysia itu kan sering yang ditanamkan itu kan value ya. Tidak terjebak di simbolis tetapi value ya. Value itu kan penting sebenarnya. Agar kemudian itu mereka tidak training of trainer, tetapi ketika ada value itu mereka mengatakan, menjadikan enabler itu. Pelatihnya enabler agar kemudian enabling. Jadi kan kayak terinstall gitu toh, terinstall value-nya itu sehingga nilai itu bahkan daya terimanya bisa menjadi lebih luas kepada komunitas yang lebih luas, karena yang di enabling-kan itu kemudian ya akan terinstall. Kayak komputer itu kalau enable kan terinstall ya. Kalau kita kan training ya pas training aja ingatnya. Setelah itu hilang. Menarik sebenarnya itu. Kita mungkin masih ya banyak hal yang mungkin perlu kita lakukan, insya Allah. Baik. Silakan pada adik mahasiswa, Ibu Bapak, ada Pak Ahmad Dali di sini saya lihat, ada siapa lagi? Bu Sri Maryuni, silakan Pak Muhtar, Pak Sahril. Mas Irawan ini sepertinya mau komentar ini. Silakan. Irawan buka kamera. Mau komentar, Irawan? Biasanya mahasiswa kalau banyak dosen jadi harus berani dong. Ya, silakan Ibu Bapak. 5 menit lagi kita ini 21.30 udah selesai. Mungkin ada yang ingin ini ditanyakan atau disampaikan, Bu Bapak, silakan. Adik-adik mahasiswanya udah pada hilang nih. Oh, nggak bisa open mic, Irawan. Oh, tadi sempat itu ya, sempat terkeluar ya. Oke, sebentar saya jadikan kok. Oke, silakan Irawan. Nggak bisa open mic tadi. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan mungkin untuk mahasiswa juga ya. Kebetulan saya juga mahasiswa ekonomi, sebenarnya mungkin sejalur lah dengan pembahasan yang tadi kan tentang wirausaha, perdagangan, bisnis dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan pertama mungkin bagaimana nih cara menggugah mahasiswa gitu, terutama yang masih muda-muda gitu ya. Karena kebanyakan orang itu ingin berusaha ketika udah tua gitu loh. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau bagaimana cara menggugah para pemuda-pemuda nih yang masih suka rebahan aja gitu kan di rumah, apalagi pas pandemi kuliah online gitu kan, kebanyakan tuh rebahan dan jarang sekali yang kayak tergugah hatinya untuk membuka usaha, bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa menurut Bapak atau solusi lah dari Bapak, kira-kira bagaimana solusi untuk mahasiswa ini bisa tergugah, terutama di solusi dari kampus gitu loh. Harusnya kampus itu seperti apa supaya mahasiswanya itu bisa lebih giat, lebih rajin dan sebagainya gitu. Diwajibkan. Terima kasih. Dua pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Ya baik Prof, silakan Prof. Saya sebenarnya memberikan satu catatan sih, kita terutama di generasi muda kita itu, kita lebih suka menikmati ya, tidak menganggap itu sebagai tantangan seperti saya jelaskan tadi itu. Dunia digital ini dianggap sebagai satu teknologi keberhasilan dan kemudian kita menikmatinya gitu ya. Kita tidak ada tantangan bahwa kemudian dunia yang berubah itu kemudian kita ingin lebih ke depan dari sekedar itu gitu ya. Tadi saya mengatakan bahwa karena itu menjadi hal yang dinikmati,
termasuk juga oleh para pemuda kita itu, maka sebenarnya kita sedang dalam era di situ itu justru bagi kita itu kan godaan ya, ujian dunia itu kan lebih berat itu di dunia digital sekarang itu, karena di kamar mau makan tinggal pesen, nggak mau jalan kan gitu, ibaratnya seperti itu, mau bayar juga tinggal bayar gitu, itu nggak perlu ini, tetapi itu dipandang sebagai sebuah kenikmatan baru gitu ya. Kalau itu kemudian tertancap di dalam semua generasi muda kita tanpa memikirkan bahwa itu adalah tantangan, bagaimana kemudian dunia digital itu kemudian kita rubah, kita yang menguasai gitu itu ya. Bukan kita sekedar sebagai penikmat gitu ya. Bukan sebagai penikmat. Tetapi bagaimana dunia digital itu kemudian yang tidak bisa kita hindari justru kita jadikan sebagai peluang untuk meluaskan kebermanfaatan kita, entah itu kita kemudian dengan kan banyak sekali ya teman-teman, ada yang sudah berhasil ya membuat satu game tetapi yang lebih bernilai gitu ya, ada value yang masuk dan yang lain-lain. Nah, karena itu adalah realitas, kita tidak bisa menghindari. Maka kalau dalam pandangan saya ya mindset-nya itu kita bukan penikmat. Kalau penikmat ya kita hanya akan menjadi konsumen terus di dunia digital itu. Bayar santai, beli makan santai gitu ya. Sudah tidak produktif, sambil rebahan bisa makan. Nanti minta uang kiriman tinggal online juga gitu itu. Jadi semua sekarang serba nyaman. Tetapi kalau itu dianggap sebagai sebuah kenikmatan, value sebagai orang Islam hilang. Karena orang Islam itu tidak menikmati di dunia ini, tetapi adalah media bagaimana dijadikan itu sebagai sebuah wasilah dakwah gitu ya, dakwah. Nah, bagaimana kemudian peran kampus? Kita sekarang dalam kondisi yang tidak mudah untuk memasukkan value itu di dalam kehidupan karena sering dibenturkan. Sering dibenturkan bahwa oh ini value Islam nggak boleh masuk, dalam tanda petik lah, tanda petik gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Misalkan dalam sebuah pertemuan yang tidak pernah terjadi tapi framing itu ada gitu. Misalkan gini, mosok itu orang Islam misalkan ya mau dagang dengan non muslim, gimana orang dengan dagang dengan orang kafir. Ini sebenarnya bukan value Islam. Islam itu berdagang bermuamalah dengan siapapun gitu ya. Kemudian menolong kepada siapapun juga gitu ya. Tetapi ketika di framing gitu ya, di framing misalkan mau seorang kecelakaan kita harus nanya dulu agamanya apa. Tetapi itu di framing seakan-akan orang Islam seperti itu gitu ya. Orang Islam seperti itu. Ini sebenarnya berbahaya gitu ya. Berbahaya yang value kita itu kita jadi tidak percaya diri sebenarnya. Mengangkat value yang sebenarnya sangat bernilai. Orang Islam nggak seperti itu ya. Kita bermuamalah dengan siapapun, kita menolong kepada siapapun, rumah sakit kita juga untuk siapapun juga gitu ya. Ya, dalam bermuamalah. Sayang itu tidak terjadi. Dan kita dalam kondisi ya seperti ini memang gampang-gampang susah ya. Karena ada pemahaman yang berbeda di antara para pengajar juga, di antara dosen, ketika membahas itu sebagai sebuah value, maka kita pun juga harus gimana ya, artinya harus mampu ya, sedikit demi sedikit meluruskan ya, bahwa framing itu tidak benar gitu ya, framing itu tidak benar. Tetapi dirasakan atau tidak, memang terjadi seperti itu ya. Misalkan ya, ya ungkapan-ungkapan yang sebenarnya akhirnya akan menjadikan value kita tidak bisa menancap di dalam ya diri setiap orang Islam gitu itu. Saya melihat seperti itu ya anunya. Kalian itu Prof, closing statement Prof, udah 21.30 kita. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Riyadi juga terima kasih dan teman-teman mahasiswa, semoga kita juga dimudahkan ya, tetapi ya catatan saya sebenarnya di akhir itu apapun yang kita lakukan, kita itu sekarang ya setiap diri orang Islam itu sebenarnya sedang memperjuangkan value ya, value yang sebenarnya value yang rahmatan lil alamin,
yang itu akan mencerahkan, tidak memudarkan itu, maka jangan pernah berhenti bahwa yang kita sampaikan adalah satu nilai-nilai perjuangan yang akan mencerahkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang semakin maju, masyarakat yang semakin maju, diri kita juga semakin maju, tidak terbatas kepada satu sisi kehidupan beragama, tetapi seluruh sisi kehidupan di dalam kehidupan itu, itulah Islam itu sendiri. Islam tidak membatasi hanya masalah ibadah saja yang mahdoh, tetapi seluruh kehidupan kita itu semoga bisa tercelup ya, tersibgoh dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai keislaman, sehingga Islam sebagai rahmat bagi alam ini betul-betul dirasakan oleh bangsa kita. Terima kasih. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Baik, Ibu Bapak, adik-adik mahasiswa, kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Prof Yuni. Sami-sami, Argam. Biasa. Teman-teman ya, Yeah. para Ustadz, terima kasih. Saya ending ya pertemuannya. Ya, Assalamualaikum.